Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Ini setelah menurunkan barang pada pelanggan kedua. Setelah pelanggan pertama yang saya kunjungi, selanjutnya menuju ke pelanggan berikutnya sambil membahas tentang cara mengetahui kerusakan mesin dengan cara mendengar bunyi berisik yang keluar dari dalam mesin. Kalau mesin tidak seperti biasanya, maksudnya mesin memang kalau dihidupkan memang ada suara, tapi kan suaranya normal. Tapi kalau ada suara yang tidak seperti biasanya, seperti ciri-cirinya kalau ada suara berisik, itu tandanya ada masalah di dalam mesin. Apabila dari dalam mesin terdengar suara ketukan halus berupa suara atau bunyi tik-tik pada mesin, dan lama-lama suaranya bertambah keras saat putaran mesin naik, kemungkinan bunyi itu berasal dari mekanisme katup atau klep. Kemungkinan ada 3 masalah penyebabnya, yaitu kemungkinan tekanan oli yang rendah, celah katup yang terlalu besar, komponen gerak aus atau rusak. Yang pertama yaitu tekanan oli yang rendah. Caranya harus memeriksa dipstick oli mesin untuk mengetahui apakah jumlah oli cukup. Jika kurang, maka yang harus dilakukan adalah menambah oli mesin hingga mencapai tanda full pada dipstick oli. Lalu bagaimana jika suara berisik tetap ada? Yang harus dilakukan berikutnya adalah memeriksa tekanan oli mesin. Pembacaan tekanan oli yang rendah merupakan sesuatu adanya masalah pada sistem sirkulasi pelumas, hingga oli tidak dapat mencapai komponen mekanisme katup yang berada di bagian atas. Adapun tekanan oli yang rendah dapat disebabkan adanya masalah keausan dan kerusakan pompa oli mesin. Atau saringan oli tersumbat. Menggunakan oli yang lebih kental pada cuaca yang dingin juga dapat mengakibatkan oli mengalir lebih lambat.
karena berat itu tadi terlalu kental. Jadi lambat ke mekanisme katup yang terletak di bagian mesin paling atas, berat gitu loh, sehingga nantinya akan menimbulkan bunyi dan keausan komponen, karena itu tadi olinya tidak rata. Valve filter yang rusak, bocor atau kotor juga dapat menimbulkan bunyi berisik pada mekanisme katup. Pada mesin lama yang masih mengusung teknologi overhead, cam OHV, bisa jadi ada masalah valve lifter yang aus, bocor atau kotor juga dapat menimbulkan bunyi berisik pada mekanisme katup. Jika distribusi oli terhambat sampai ke valve lifter dikarenakan saluran oli tersumbat atau tekanan oli yang lemah, valve lifter tidak dapat terangkat ke atas untuk menutup celah katup. Valve lifter yang tidak terangkat akan membuat celah katup menjadi terlalu besar sehingga menimbulkan bunyi. Tetapi jika penyebab suara mesin yang bising tadi bisa dipastikan bukan karena sirkulasi oli mesin yang terganggu, maka langkah berikutnya adalah dengan memeriksa celah katup pada mesin mobil tua. Mekanisme katup membutuhkan penyetelan secara berkala. Jika celah antara rotor dan ujung katup terlalu besar, maka akan menimbulkan bunyi berisik pada mekanisme katup dan akan mempercepat keausan atau kerusakan pada komponen-komponen tersebut. Untuk melakukan penyetelan katup dibutuhkan alat yang bernama filler gag. Masukkan filler gag di celah antara rocker arm dan ujung katup atau antara cam dengan ujung katup pada mesin overhead samsat dengan posisi piston pada titik mati atas TMA. Itu sudah ada ya video saya yang cara menyetel celah katup. Silakan cari di playlist. Yang saya kasih judul perbaikan setting. Perbaikan setting. Cari itu aja, soalnya judulnya mungkin ada agak panjang. Jadi kalau nyari di playlist, silakan cari yang berjudul perbaikan setting. Di situ video saya ada mulai dari pembongkaran, membuka decover, setting timing gear, sampai setting celah katup, setel celah katup atau klep. Setel klep juga tidak boleh sembarangan, harus tahu petunjuk pada servis manual. Kalau tidak ada bukunya ya harus cari informasi yang kira-kira itu benar untuk mengetahui prosedur pengukuran celah katup yang tepat dan spesifikasi celah katup yang benar. Pastikan
spesifikasi celak katup yang tertulis, apakah saat mesin dingin atau panas, karena hal ini akan memberikan perbedaan yang sangat besar. Nah, kalau saya nyetel celak katup itu mesin dalam keadaan dingin untuk Isuzu Panther 2,5 ini, silahkan lihat sendiri di playlist ya yang ingin tahu setelan celak katup Isuzu Panther 2,5. Pada mesin yang sudah menggunakan valve lifter hidrolis, tekanan oli akan mengangkat valve lifter untuk menutup celak katup. Sistem ini menghasilkan suara yang lebih kecil. Jadi jika terdengar suara dari rocker arm, berarti ada sesuatu yang salah. Bisa jadi lifter tersebut rusak atau malah ada kerusakan komponen atau celak katup, butuh disetel. Periksa kondisi komponen-komponen pada mekanisme katup. Keausan yang berlebihan pada rocker arm, cam flower atau batang katup akan memperbesar celah katup dan menimbulkan bunyi-bunyi. Munculnya suara ketukan seperti tok 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 yang cukup besar pada mesin merupakan indikasi adanya kerusakan atau keausan yang parah pada bearing crankshaft atau sering disebut metal jalan. Bila metal jalan mengalami keausan atau terlalu kendor hingga sampai menimbulkan bunyi ketukan yang keras, maka harus segera diperbaiki, karena cepat atau lambat salah satu metal jalan tersebut akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Metal jalan yang rusak parah dapat mengakibatkan salah satu dari kerusakan ini, yaitu metal jalan akan rusak dan membuat mesin menjadi macet. Metal jalan akan merusak crankshaft. Kedua masalah tersebut dapat mengakibatkan kerusakan yang parah pada mesin, sehingga memerlukan pembongkaran mesin secara total untuk memperbaikinya. Bunyi berisik akibat metal jalan biasanya terjadi pada mobil yang jarak tempuhnya sudah cukup jauh dan tidak melakukan penggantian oli mesin dan filter oli mesin secara teratur. Perlu Anda ketahui ya, yang saya sampaikan tadi adalah hasil dari baca-baca artikel, lalu saya sampaikan dengan cara saya. Silakan Anda teliti sendiri. Kalau Anda anggap baik, silahkan dipakai. Kalau Anda anggap tidak baik, ya jangan dipakai, karena yang saya katakan juga belum tentu benar, tetapi saya sudah berusaha menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita, dan semoga memang bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf atas semua kesalahan saya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Amin. Assalamualaikum.